Dari sudut istana, kita dapat mengetahui berbagai kebijakan pemerintah. Dari sudut istana, kita dapat mengetahui kiprah para menteri. Dari sudut istana, kita dapat mengetahui berbagai aktivitas dan kebiasaan presiden yang tidak banyak diekspos media. Saatnya kita ikuti dialog khusus dari sudut istana. Catatan kecil di balik belusukan. 1 Maret 2016, Presiden melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara. Naik kereta api dari Kuala Namu menuju ke stasiun Medan. Waktu itu ada Pak Menteri Jonan dan ada Pak Gubernur Sumatera Utara. Pejabat gubernur waktu itu, saya dan Pak Basuki di dalam rombongan. Yang menarik bagi saya, apabila Presiden mau kunjungan kerja, biasanya pilot dan lain-lain sebelum Presiden naik ke pesawat kepresidenan, mereka hormat. Ketika kami naik kereta api, sudah duduk enak, Pak Jonan berhadapan dengan Presiden, kami santai, tiba-tiba kepala stasiun datang dan langsung hormat lapor. Presiden kaget langsung berdiri juga hormat gitu Presiden. Ternyata untuk kereta api hormat dilakukan di dalam kereta, melaporkan bahwa kereta siap berangkat. Tapi itu membuat kami terkejut. Semoga itu hanya untuk Presiden, kalau menterinya bisa pingsan itu. Sopo sing gelem patungengi. Soekardi Renakit. Selamat sore dan salam jumpa. Pasti sudah tahu kalau ada cerita dari Soekardi Renakit, itu artinya sudut istana kembali untuk Anda. Saya Maulana Starto di sore hari ini. Senang sekali untuk menghadirkan perbincangan, dan sore ini topiknya sangat aktual dan akan jadi perbincangan banyak orang. Karena hari ini kita akan bahas soal pilkada serentak. Sekarang sudah bulan September akhir ini, nggak lama lagi sih, jangan dihitung berapa bulannya, tapi dirasakan berapa lamanya sampai nanti pilkada serentak tahap kedua di 2017. Dan saya sudah bersama dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah Esa. Pak Zudan, Pak Profesor, selamat sore Pak Profesor. Selamat sore Mas Maulana. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami. Ini kenalnya Pak Ketua Korpri. Oh, oke. Saya pernah wawancara di acara beliau nih, Mas Andoko. Mas Andoko saya kenalin langsung lah ya. Siap. Mas Andoko dari tim komunikasi Presiden yang sudah bersama saya, mungkin juga akan menanyakan beberapa hal Pak Profesor. Jadi kalau nanti Mas Andoko ini bertanya, itu jangan terkejut. Karena posisinya di dialog ini itu bukan narasumber sebenarnya. Beliau yang pertama tempat konfirmasi kami soal sikap Presiden. Yang kedua menanyakan hal yang mungkin bagi tim komunikasi Presiden harus disampaikan kepada Presiden soal topik yang akan kita bicarakan. Dan edisi Soekardi Renakit nanti ada lagi. Jadi yang kemana-mana, kita punya 2 hari ini. Nanti yang kemana-mana dan tetap bersama kami nanti di line telepon 0213866712 3844545. Ini memang satu hal yang sangat jadi pembicaraan sekarang nih Pak Profesor, karena orang ngomong pilkada serentak khususnya ketika DKI sudah mengumumkan calon-calonnya, bakal calon aja udah rame Pak. Kemudian tadi barusan sebelum kita ngobrol sama Pak Profesor dan Mas Andoko, saya bahas juga soal kaderisasi partai politik, karena catatan kita sementara ada 7 wilayah Indonesia yang akan punya calon tunggal lagi, yang sebenarnya nggak diinginkan. Tapi dari stakeholder di Kementerian Dalam Negeri kita ingin tahu nih bagaimana persiapan menghadapi pilkada serentak tahap kedua 2017, Profesor. Ya, Mas Maulana, Mas Andoko, Kementerian Dalam Negeri all out untuk pilkada tahap kedua di tahun 2017 ini. All outnya itu Kemdagri adalah institusi yang oleh undang-undang diberikan kewenangan penuh untuk mendorong kesuksesan pilkada, mendampingi KPU sebagai penyelenggara teknisnya. Nah, Kemdagri di ujung awal itu ada 2 yang dilakukan. Pertama, penyiapan regulasi. Yang kedua, penyiapan anggaran dan data kependudukan, data pemilih. Nah, ini 2 pekerjaan besar. Kemudian
monitoring dilakukan terus sampai hari coblosan. Penduduk itu harus dijamin hak konstitusionalnya. Jadi Kemdagri itu mempunyai tugas mulia untuk menjamin seluruh pemilih memiliki dan mampu melaksanakan hak pilihnya itu. Tugas mulia apa tugas berat, Pak? Tugas mulia, Mas. Sebab tugas tugas mulia maha berat nggak apa-apa sih. Ya. Tugas mulia maha berat. Tugas berat yang mulia. Nah, di situ karena putusan Mahkamah Konstitusi itu mengatakan bila belum ada dalam daftar pemilih tetap, dibolehkan mencoblos dengan KTP elektronik di hari pencoblosan. Itu. Bagaimana bila belum punya KTP elektronik? Dibuatkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan perekaman dan tinggal di daerah itu. Nah, ini kemudahan yang diberikan pemerintah agar sejalan dengan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, di titik yang lain dari Kementerian Dalam Negeri juga mengawal agar pilkada ini aman. Bersama BIN, bersama TNI, bersama Polri, Dirjen Polpum, Politik dan Pemerintahan Umum, untuk menjaga agar konflik itu di daerah tidak terjadi. Jadi dari Dirjen Keuangan Daerah, Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dirjen Polpum itu mengawal penuh. Jadi 4 dirjen bersama KPU, TNI, Polri mengawal. Ini menariknya adalah ketika dalam 2 minggu terakhir atau 3 minggu terakhir, tepatnya saya nggak hafal kapan statement itu muncul, beberapa stakeholder pejabat negara sudah mulai mengatakan. Misalnya Pak Tito Karnavian menyampaikan bahwa ada beberapa wilayah yang memang sangat rentan konflik di sana. Itu diingatkan kepada Kemendagri dan juga BIN serta aparat polisi sendiri dan juga TNI. Kemudian ditambah lagi oleh kata Pak Din Samsudin. Kemudian kami konfirmasi ke Kepala BIN. Dan beberapa hal mengatakan bahwa potensi konfliknya besar nih di 2017 gitu. Terus gimana sikap yang diambil oleh pemerintah, Profesor? Pertama, pemerintah ini bersama dengan partai politik dan masyarakat harus menjaga situasinya tetap kondusif. Nah, yang harus dilakukan adalah menjaga agar komunikasi politik, konsolidasi politik, dan situasi politik di daerah itu tidak bergejolak. Bagaimana caranya? Satu, partai politik dengan calonnya mempunyai tanggung jawab untuk menjaga agar pilkada ini aman. Yang kedua, para calon baik dalam kampanye maupun dalam perilaku politiknya tidak saling menyerang. Jadi dibangun sistem pilkada yang sejuk. Tapi ini sudah dimulai secara terang-terangan, nggak nyerang Profesor. Tapi di media sosial siapa yang bisa tahan, Prof? Nah, kan gitu. Artinya ini menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa pilkada itu harus sukses. Tolak ukur sukses, terpilih calon kepala daerah, wakil kepala daerah yang kapabel, mampu mentransformasikan pemikiran ke dalam program dan kegiatan, bukan pencitraan saja bukan banyak ngomong tetapi hasilnya nggak ada. Dan yang ketiga, aman, tertib, tidak timbul gejolak. Itu baru pilkadanya berhasil. Nah, potensi yang muncul yang sudah diingatkan itu gimana itu kalau kita bicara soal aman ini kan, karena begini katanya bahwa proses politik dan demokrasi Indonesia yang namanya pilkada ataupun pileg maupun pilpres itu akan melibatkan banyak orang dan melibatkan banyak aktor intelektual. Itu saya harus bawa itu, aktor intelektual. Itu masalah aktor kalau nggak intelek sih nggak masalah, tapi ini masalahnya intelektual nih Pak. Gimana Pak Profesor? Pertama, di sini peran BIN sangat kuat di fungsi deteksi dini. Kemudian yang kedua, di level implementasi TNI Polri sangat kuat. Tetapi di sisi dalam itu ada Pamong Praja, PNS, ini yang juga harus netral. Nah, ini PNS ini banyak sekali. Banyak, 4,5 juta di 138 daerah. Saya selalu menyampaikan PNS itu bekerja saja profesional. Jangan mau ditarik ke pasangan calon manapun. Sebab sekali masuk ke pasangan calon, dia bunuh diri selama 5 tahun atau mulia hanya 5 tahun itu. Iya, dia mulia ketika yang dia dukung naik. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa kepala daerah itu akan terus? Kalau lusa meninggal dunia, wabillahi taufik wal hidayah, nasib dia. Nah, oleh karena itu PNS harus netral, harus profesional. Kalau Dirjen udah ngomong itu kapok nggak kira-kira ya PNS ya? Nurut nggak? Mudah-mudahan ini ketua umum Korprinya sekaligus Dirjen yang bicara. Oke, kita tanya ke Presiden ya. Presiden pasti punya apa? Punya tanggung jawab moral juga ketika bicara election gitu ya, khususnya di level pilkada yang kabarnya akan bisa lebih panas dibanding pilpres karena yang berjibaku itu banyak banget, kepentingannya luar biasa. Ini bukan kayak milih presiden saudara, kayak milih raja ini di pilkada. Itu gimana concern presiden, Mas Andoko?
Ya, Presiden seperti Mas Maulana udah banyak tahu, keinginan Presiden itu sederhana, pelaksanaannya yang tidak sederhana ya. Ya. Jadi untuk pilkada ini keinginan Presiden itu simple. Jadi beliau ingin masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan kegembiraan. Nah, itu sederhana, itu aja inginnya Dana. Jadi pesta demokrasi betul ya? Iya. Kalau pesta kan bergembira. Bergembira. Memang gitu kalau presiden. Memang gitu. Belum ada lanjutannya, Pak. Tunggu aja. Jadi bukan hanya sekedar aman, bukan hanya sekedar kondusif, harus bergembira nih rakyatnya. Karena apa? Karena presiden ingin rakyat itu menggunakan hak pilih dengan harapan ke depan. Harapannya ya pasti lebih baik dong. Ya, pasti. Ya itu dia. Jadi kegembiraan ini ingin presiden dimunculkan. Bagaimananya? Nah, silakan Prof. Ya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan perbincangannya. Anda setelah ini bisa sampaikan informasi dan juga pendapat Anda, juga pertanyaan Anda di line telepon 0213866712 3844545, pesan singkat di 081399399888. Dan pendengar, Anda masih mendengarkan dari Sudut Istana pada hari ini bersama Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah, SH, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, dan Mas Handoko. Di kesempatan kali ini kita bicara soal pilkada serentak di 2017. Tadi disampaikan Pak Dirjen, ini Kementerian Dalam Negeri sebagai stakeholder dari pemerintah all out untuk mensukseskan kali ini. Tapi apakah all-outnya Kemendagri sesuai dengan harapan Presiden yang terdengar simpel tapi susah untuk dilakukan? Jadi Mas Handoko lagi ngomong gitu. Ini gembira maksud Presiden gimana nih Mas Handoko? Nggak bisa dijelaskan nggak? Ini Presiden harus, biasanya Presiden pakai ukuran pasti, gembiranya gimana gitu? Gembiranya itu bahwa masyarakat pertama memanfaatkan hak pilihnya ya, karena itu hak bukan kewajiban kan. Jadi beliau ingin manfaatkanlah hak pilih untuk apa? Untuk sesuatu yang lebih baik di masa depan. Nah, itu diharapkan bisa dilakukan dengan bergembira, dengan penuh harapan. Itu kira-kira maksudnya. Tapi gini, Presiden itu suka apa juga? Suka pidatonya tuh nggak panjang, tapi suka nyindir juga sebenarnya. Ketika bicara soal pilkada, Presiden itu suka nyindir soal demokratisasi, soal pandangan pemilih, soal siapa yang harus dipilih, soal mengapa Anda memilih. Itu Presiden agak sering menyampaikan itu, juga kritiknya terhadap media massa nih Mas Handoko. Nah, Presiden itu punya kritik khusus nggak soal pilkada ini? Punya kualifikasi khusus nggak soal pilkada ini, Mas? Yang sangat concern Presiden adalah, mungkin ini agak teknis ya, mungkin Prof bisa bantu, itu rekapitulasi di TPS. Disitulah demokrasi yang sebenar-benarnya terjadi, karena itu sangat transparan. Itu kan dilihat semua masyarakat. Ya, ada unsur masyarakat yang siapa menang, terwakilkan di situ. Ya? Si ini menang berapa, ini berapa. Dalam perjalanan itu, nah itu yang rawan. Nah itu Presiden ingin dalam demokrasi yang terjadi, yang sangat demokratis di TPS, itu bisa tercermin di nanti penghitungan secara total. Saya ingat kalau tidak salah ada e-rekap. Nah, mungkin Profesor ini bisa, Pak Profesor bisa ini dia menjelaskan e-rekap yang diharapkan Presiden kepada, karena itu akan menjamin hak-hak demokrasi masyarakat tidak dikurangi. Itu saya rangkai dengan harapan Indonesia untuk menggunakan electronic election juga sebenarnya. Kan salah satu instrumen yang dikejar pada saat itu dan sampai sekarang itu adalah KTP elektronik, Prof. Ya. Nah, itu gimana maksudnya? Pertama, untuk bisa pilkada secara bergembira, rakyat itu kan harus masuk dalam daftar pemilih terlebih dahulu. Diawali dari sana. Nah, pemerintah sudah membantu KPU dengan menyediakan DP4, daftar pemilih potensial pemilu kada. Apa syaratnya? Sepanjang penduduk itu sudah 17 tahun atau sudah menikah, bukan TNI Polri, dan dia berada di daerah itu, maka dia masuk dalam daftar pemilih itu. Nah, setelah itu dicoklit oleh KPU. Nah, ini dibantu penuh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah. Karena KPU nggak punya database penduduk, berapa yang meninggal, berapa yang pindah, berapa yang pensiun dari TNI Polri yang kemudian masuk menjadi pemilih, atau di tengah jalan ada pemuda yang kemudian mendaftar TNI Polri, itu nggak punya datanya. Itu adanya di Dinas Dukcapil. Oleh karena itu KPU dibantu sepenuhnya oleh pemerintah melalui Dinas Dukcapil untuk verifikasi data kependudukan. Nah, kalau itu sudah masuk, datanya sudah lengkap, lahirlah DPT. Tetapi
bagaimana bila ada penduduk yang belum ada dalam DPT, putusan MK menyatakan boleh dengan KTP elektronik. Kalau KTP elektronik belum punya, PKPU-nya membolehkan dengan surat keterangan. Ini dimudahkan agar masyarakat gampang melaksanakan hak mencoblosnya itu. Nah, ini dimudahkan agar proses-proses di dalam berdemokratisasi menjadi lebih mudah. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah ketika sudah memilih masyarakat, suaranya harus diamankan. Nah, KPU sedang mendorong e-rekap itu. Oleh karena itu sesungguhnya untuk memotong jalurnya dari TPS seharusnya langsung dihitung di KPU. Tidak perlu mampir-mampir lagi. Itu dia. Karena salah satu hasil analisis Karena judulnya itu TPS, bukan studi mampir, bukan? Iya. Langsung dari TPS langsung ke KPU. Nah, ke depan kalau bisa electronic voting jauh lebih bagus lagi. Dari Kementerian Dalam Negeri bersama BPPT sudah melakukan uji coba Pilkades e-voting. Oh ya? Ya, di 10 kabupaten sudah dilaksanakan hampir 600 desa. Gimana hasilnya? Dan luar biasanya Mas Maulana, masyarakat kita percaya dengan teknologi. Saat jam 1 selesai, jam 2 pemenangnya sudah bisa diketahui dan tidak ada satupun yang ribut. Terakhir di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah kemarin. Waduh. Sudah di Banyuasin, di Bualemu banyak. Tidak ada yang komplain? Tidak ada yang komplain. Dan tingkat akurasinya sangat baik? Dan karena saya mengambil kesimpulan, karena tidak ada yang komplain berarti akurasinya tinggi. Nggak, kalau maupun komplain bingung kan? Tidak, karena di situ bisa di print out. Ya, itu dia. Bisa di print out. Dan sistemnya tadi ya, Pak Profesor, sistemnya itu langsung dari pemilihan langsung kita dapat hasil gitu. Langsung dapat hasil. Waduh. Caranya adalah verifikasi dengan KTPL. Bagi yang tidak punya KTPL, belum selesai KTPL-nya, cukup menunjukkan NIK-nya. Karena dalam database kependudukan kita, diketik NIK-nya, nanti namanya langsung keluar. Masih diketik NIK-nya 31 berapa, keluar namanya Maulana. Namanya keluar Handoko. Seperti itu. Kalau sudah punya KTPL, tap KTPL di dalam card reader, keluar datanya. Nah, itu kemajuan yang harus kita share kepada seluruh masyarakat. Saat ini sudah 92% penduduk Indonesia yang sudah merekam KTPL. Artinya 2019, ini kita bicara jangka panjang. 2019 kita bisa e-vote dan e-election? Kalau saya dari sisi penyiapan data kependudukan siap. Tinggal KPU-nya. Nah, melatih aparat yang di 514 kabupaten kota itu menyiapkan itu. Saya yakin BPPT pasti akan mendukung penuh karena kita sudah meriset terus hal ini. Kan KPU-nya juga mau pilih yang baru. Saya kira KPU yang baru visi misinya harus ke sana. Itu. Ini udah bocoran. Pikiran ke depan mau jadi komisioner. Mau jadi komisioner. Begini. Ini kisi-kisinya. Mas Maulana, Mas Handoko, kita harus berubah. Betul. Bergeser dari dunia manual menuju dunia digital. Betul. Ya. Kenapa Nokia gulung tikar? Kemudian kita ingat Ericsson, Motorola. Betul. Dulu dia begitu berjaya. Betul. Tapi sekarang kalah dengan dulu yang dianggap anak bawang. Semua diakuisisi oleh anak bawang itu. Androidnya Samsung, LG, Apple. Karena dia tidak berubah. Nokia merasa besar, dia merasa pasti pemenang. Tidak. Yang dibawa cepat sekali berubah, disalib. Kita juga begitu. Dari dunia manual harus bergeser ke dunia digital. Dukcapil sudah mengawal itu. Sekarang misalnya Mas Maulana membuat KTPL tidak perlu di kampung halamannya. Saya dari Jogja ke Jakarta belum punya KTPL, bisa buat di DKI. Tidak perlu lagi pengantar RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan. Cukup membawa kartu keluarga. Tidak perlu. Mengapa? Karena ketik NIK-nya, datanya sudah keluar semua. Saya bikin KTP elektronik, pindah dari Bengkulu ke Jakarta. Nggak perlu foto lagi memang Mas Handoko. Sudah tidak perlu. Bilang udah pernah bikin Pak. Ini saya udah pernah bikin. Ini kami tarik. Berarti sudah ada Pak fotonya katanya. Sudah ada. Nah, itu aman berarti. Jadi data kita bisa dicek dari dinas Dukcapil manapun. Data siapapun bisa dicek dari sana. Orang Papua bisa dicek dari Aceh. Orang Aceh bisa dicek dari DKI. Karena data kita sudah terkoneksi dengan dalam satu data center. Itu dia. Ini menarik ini. Inilah pikiran ke depan. Maka kita harus berani mendorong menuju electronic voting. Ini pikiran-pikiran, karena dengan electronic voting hasilnya itu pasti satu lebih cepat, dan yang kedua karena kecepatan itu tidak mungkin di-upgrade datanya di tengah jalan atau dikurangi datanya di tengah jalan, suaranya ditambah, nggak mungkin kan? Nggak mungkin, karena waktunya sangat pendek, sangat pendek dan real time kan gitu ya. Iya. Sampaikan. Ini ada pesan singkat dikirimkan oleh pendengar kami dari 0815 3870922 sekian. Ini Pak Damian di NTT. Jadikan pilkada serentak sebagai ajang pencarian bakat pemimpin.
yang sopan bersikap gitu, tegas dalam bertindak ini untuk kesejahteraan rakyat. Yang disampaikan oleh Pak Damian juga ditambah dengan siapapun PNS yang tidak netral, main politik uang harus ditindak, Pak Dirjen. Ini yang harus ditekankan lagi, aturan mainnya di pilkada. Kemudian ada pesan singkat juga dari 0813566999 sekian disampaikan pilkada yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik. Harapan kami itu seperti yang disampaikan oleh pendengar kami di SMS. Anda juga bisa di line telepon di 0213866712, 0213844545. Kami akan kembali masih dalam Dari Sudut Istana. Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ini bikin flash news barusan pinter nih. Tahu saya mau nanya apa? Nyambung. Ya menarik nih bicara kampanye hitam nih Mas Andoko. Ini kembali lagi bahwa kampanye hitam dan negatif hari ini tidak dimulai dari ungkapan yang terang-terangan dan demonstrasi di depan istana, tapi dimulai dengan ungkapan yang berbau sara dan adu domba di dalam sosial media. Kebetulan Pak Jokowi adalah pecinta sosial media bersama anaknya Mas Kaisang kan gitu ya, suka bikin vlog dan sebagainya. Nah itu bagaimana Presiden menyikapi agar sekali lagi harapan tadi ya, saya yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Pak Cahyokumolo itu pasti disampaikan Presiden dalam beberapa sidang kabinet maupun kabinet terbatas, Mas Andoko. Ya, itu salah satu concern Presiden juga, dan masalah kampanye hitam di sosial media ini bukan masalah Indonesia aja, ini masalah seluruh dunia. Makanya Presiden tidak sampai di Indonesia, beliau waktu ke Amerika itu membawa misi itu. Jadi dia ingin pemimpin-pemimpin dunia di seluruh dunia dan juga pemimpin-pemimpin perusahaan teknologi ya itu bahu-membahu untuk bagaimana mengatasi kampanye hitam ini. Memang tidak bisa 100% dihilangkan, tapi kalau banyak pihak itu bilang bahwa marilah kita berkampanye positif, lama-lama mereka yang kampanye hitam ini kan jadi makin sedikit atau makin malu atau makin terkucilkan mereka. Jadi itu memang harus gerakan sosial. Dan juga tentu saja dibantu seperti Pak Cahyo bilang tadi, kalau memang sangat terbukti dia melakukan fitnah dan itu merugikan dan ada buktinya ya silakan diproses melalui hukum. Apakah masyarakat kita sini sudah mulai dewasa dengan informasi yang beredar di sosial media, Profesor? Ya, pertama kita lihat begini, Mas Maulana, Mas Andoko. Saya mempunyai pandangan bahwa pemimpin yang baik lahir dari masyarakat yang baik. Bukan dibalik, masyarakat yang baik lahir dari pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik dipilih oleh masyarakat yang baik. Bila masyarakatnya busuk, pasti pemilihnya dilahirkan busuk. Bila masyarakatnya jahat, pasti pemimpinnya yang dilahirkan akan jahat. Nah oleh karena itu masyarakatnya harus memperbaiki diri terus menerus, dan tidak boleh masyarakat itu ya melahirkan satu pandangan yang muncul di dalam perilakunya, perilaku saling membenci, perilaku saling menghujat. Bayangkan pilkadanya sudah selesai, dendamnya masih berkelanjutan. Nah itu. Ini kita menjadi masyarakat yang sakit. Proses pemerintahan akan terganggu terus menerus. Oleh karena itu. Kalau sungai nggak apa-apa, namanya sungai dendam tak sudah. Tapi jadi tempat wisata kalau itu lahir kan gitu. Ini harus kita cermati bersama. Misalnya Kominfo. Kalau ada orang kok isinya menyebar kebencian terus, bagaimana itu diblok? Facebooknya, medsosnya, Instagramnya langsung blok. Kemudian TNI, Polri, BIN bergerak bersama, melihat kalau dia menyebarkan kebencian terus menerus, ini tidak sehat bagi masyarakat. Negara harus melindungi masyarakat yang baik, agar tidak terkena virus-virus yang jahat itu. Jadi jangan dibiarkan kemudian saya netral kok. Yang netral itu justru bertindak tidak netral karena dia mendukung sesuatu yang tidak baik itu. Kalau ada dua orang berkelahi, pukul-pukulan, saya menonton mengatakan saya netral. Kita bagian dari orang jahat. Saya jahat. Biar orang berantem kok. Iya, saya harus memisah itu. Nah, jadi bersikap netral tidak selalu baik dalam situasi-situasi tertentu seperti ini. Kalau ada orang mencela, kita diem, saya netral kok, itu salah. Kalau kita belajar dari pilkada yang lalu itu gimana, Profesor? Memang di pilkada yang lalu ada problem-problem yang harus kita atasi. Di media sosial kita sudah melihat kelompok-kelompok pendukung dia selalu menyerang yang lain. Tapi masyarakat juga sudah mulai paham. Nah, pahamnya itu seperti ini.
itu tidak berpengaruh, karena yang dikatakan apapun kalau dia sudah mau memilih ke siapa, itu tidak akan mengganggu kelompok pemilih yang sudah mempunyai pilihan tetap. Berarti karakter pemilih kita itu cukup fanatik terhadap pilihannya? Fanatik, kecuali yang swing voter. Oke. Nah, yang swing voter inilah yang dimanfaatkan oleh suara-suara yang mengganggu tadi itu. Swing voter itu lebih banyak orang yang teredukasi dengan baik atau tidak sih sebenarnya? Sangat tergantung daerah-daerah tertentu. Seperti DKI swing votersnya banyak ya? Banyak sekali. Karena kan well educated rata-rata tuh. Di Jakarta well educated dan dia sangat heterogen. Oke. Berbeda dengan daerah-daerah yang dia homogen, tidak well educated, tetapi dia mempunyai sikap militan untuk selalu memilih ini. Itu dia. Nah, ini juga berbahaya. Betul. Buta ya, karena dia mengatakan pokoknya saya harus itu, kalau itu diganggu saya akan lawan. Nah, ini yang memerlukan satu tindakan-tindakan kedewasaan agar masyarakat kita tidak menjadi masyarakat bersumbu pendek. Nah, itu dia. Jadi ibarat petasan disulut pun masih lama meledaknya. Jadi jangan sampai jadi masyarakat sumbu pendek lah, jadi masyarakat LPG 12 kilo. Nah, itu saya tambahkan sedikit di media sosial ini terjadi sesuatu hal yang menarik karena kita amati nih ya. Media sosial itu netizen cenderung makin lama makin rasional dan makin pintar. Dalam arti kata begini, misalnya ini ada satu orang yang mengeluarkan fitnah atau mengeluarkan kampanye hitam, itu dia kan memancing orang lain untuk menimpali dan akhirnya dia menjadi besar. Nah, yang dilakukan adalah begitu dia mengeluarkan itu diledekin, justru dibecandain sama yang lain. Jadi justru malu sendiri ini yang mengeluarkan nggak kena gitu pancingannya, karena dia ingin ini justru jadi besar. Kalau ada yang bagus, Mas, itu pandangan Antonio Gramsci yang mengatakan dengan sebutan hegemoni. Hegemoni itu orang dipengaruhi tanpa merasa dipengaruhi. Misalnya, sekarang yang sedang didengungkan oleh BPJS, dengan gotong royong semua akan tertolong. Itu kan ingin menghegemoni masyarakat. Betul. Gotong royong melakukan iur BPJS. Betul. Dulu waktu BKKBN zaman Profesor Haryono Suyono membuat 2 anak cukup, laki perempuan sama saja. Jadi dalam pikiran masyarakat ditanamkan sudahlah 2 anak saja. Laki perempuan. Nah, oleh karena itu saya berharap seluruh kontestan yang berkontestasi itu menghegemoni masyarakat. Nah, dengan pandangan-pandangan positif. Itu dia. Gitu. Itu penting tuh. Oke, baik, kita sapa dulu pendengar kita di Malang, ada Pak Suranto. Selamat sore Pak Suranto. Selamat sore Pak Maulana dan bapak-bapak narasumber. Selamat sore. Silakan Pak Suranto. Ini soal pilkada 2017 Pak ya. Ya. Nah, ini dengan Pak Dirjen betul ya? Iya. Ragu Pak, saya foto nanti. Ya pokoknya. Silakan. Ya, ini 2 hari yang lalu saya membaca sebuah surat kabar online gitu ya. Itu ada seorang tokoh agama, saya nggak sebut namanya ya. Itu dia mengatakan begini, jangan pilih si A karena dia tidak seagama dengan kita. Ini kan berbahaya sekali Pak ya kalau ini dibiarkan. Kira-kira pemerintah bisa nggak ya memberikan sanksi keras kepada orang-orang seperti ini gitu kan? Terus juga kepada media yang pernah juga ada media yang mengatakan jangan pilih si Anu karena dia tidak seiman dengan kita. Ini kan bahaya Pak kalau dibiarkan. Sedangkan negara kita kan negara majemuk, bukan negara yang hanya berdasarkan satu agama tertentu gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa diambil tindakan gitu supaya tidak berlarut-larut. Ini kan juga termasuk berbau isu sara gitu ya. Terus juga saya minta kepada RRI supaya tetap menjaga netralitas gitu ya. Jadi RRI bukan cuma milik satu agama tapi milik semua. Betul. Milik agama dan jadi gini Pak, kalau RRI setempat Malang misalnya dipandang melakukan siaran yang mendukung salah satu pasangan calon, silakan adukan ke SMS ini Pak. 1081 399 399 888. Pada saat itu juga akan kami tegur Pak. Oh bisa Pak ya? Oh bisa. Harus begitu Pak. Ini lembaga negara Pak. Terima kasih banyak Pak Suranto di Malang. Selamat sore. Kemudian Ibu Sri di Cilengsi. Selamat sore Bu Sri. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan langsung Bu Sri. Terima kasih. Selamat sore Bapak-bapak narasumber. Selamat sore. Saya bukan orang Jakarta ya, tapi punya teman orang Jakarta. Banyak. Nanti saya akan bertanya, dapat uang apa tidak dari partai apa. Lantas saya melapor kemana? Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 2 penelpon kita ini cerdas ini. Mulai sadar menginginkan fun election. Pemilihan yang senang-senang. Itu kan tadi oleh
Mas Sandoko itu keinginan presiden. Gimana itu Pak Profesor? Apa disampaikan dua pendengar kita nih Pak Profesor? Ini menarik begini, ketika ada masyarakat berani melaporkan dia dapat uang, ada money politik ini berani melaporkan, itu menarik sekali. Betul. Karena rata-rata masyarakat malah menunggu kapan saya diberi uang, gitu kan? Kapan tawaran itu datang? Kok nggak datang-datang, gitu, nggak ada yang datang ke saya. Jadi kalau mulai terbangun situasi seperti itu, pilkada kita akan sehat. Karena salah satu penyebab maraknya korupsi di daerah, program yang tidak berjalan karena investasi pilkada itu demikian mahal. Salah satunya untuk memberikan uang kepada masyarakat, baik berupa barang, untuk kampanye, untuk tim sukses atau tim yang menyebabkan tidak sukses. Dan untuk hal-hal lain. Timnya sukses Pak. Iya, Sukses. Masalah calonnya nggak sukses, dia sukses ngeru uang calon. Nah, ini menjadikan investasi politik yang sangat mahal. Betul. Padahal gaji gubernur sekitar 8,5 juta. 8,5 juta. Gaji bupati wali kota 6,5 juta. Kalau dia investasi 50 miliar sampai 5 tahun nggak balik modalnya. Nah, inilah problem yang harus kita atasi bersama. Masyarakat harus mau dan harus mengerti bahwa yang namanya money politik itu bukan kultur yang sehat. Dan ini yang harus kita berantas bersama, Bawaslu. Bawaslu harus bagus betul melakukan pengawasan untuk menangkap money politik itu. Dan memang ini bukan tugas yang ringan ya. Betul. Karena segala sesuatunya dilakukan secara sangat diam-diam. Itu dia apa namanya, sistematis itu ya? Sistematis. Kemudian dia struktural mainnya itu. Dia diberikan ke satu orang yang bergerak. Sehingga yang menerima itu nggak tahu menerima dari siapa. Betul. Tapi sudah ada instruksi, kamu pilihnya ini. Dan pinternya satu keluarga. Ini karena kami mencermati praktek-praktek pilkada. Itu begini, satu keluarga ada 5. Ya. Calon pertama datang, 5-5-nya diberi. Si calon pertama mencatat punya 5 suara. Karena 5 kan? Ya. Nah, datang calon kedua, masuk lagi. 5 lagi. Catat lagi dia, 5 lagi. 5 suara. Calon ketiga, masuk lagi. 5 suara lagi. Jadi 5 orang diklaim 15 suara oleh 3 pasangan calon. Saya tanya, Pak, kenapa Anda terima semua dari ketiga-tiganya? Dia mengatakan, kalau saya tolak yang 2 yang lain, saya akan diciri sebagai pendukung yang nomor 1. Saya akan susah nanti berikutnya di 5 tahun kalau yang saya dukung kalah. Iya betul. Nah, ini, masyarakat ini ada juga Pak menerima money politik dengan rasa terpaksa. Walaupun ujungnya senang ada berduit gitu ya. Tapi dia ada perasaan takut kalau saya tolak, dianggap saya pendukung pasangan calon. Tapi masih ada jawabannya jujur bro. Kalau jawabannya ini bentuk netralitas Pak. Balance ya. Semua terima. Tapi ketika di ujung si pasangan si calon stres, dia hitung-hitungan dapat sekian ribu suara. Betul. Dapatnya hanya sepertiganya. Karena kan semua ngasih. Dia bilang, sudah kamu coblos yang nomor 1, anak kedua coblos nomor 3, anak ketiga coblos pasangan yang lain. Betul. Jadi satu keluarga dibagi biar dapat semua. Dan yang parahnya kalau dia kasih kompor, dia kalah, kompornya diminta lagi. Ada kasus itu dia kalah, udah kasih. Usai kalah ini mana kompornya saya minta lagi. Terus mau diapain itu kompor? Ini kan proses yang tidak sehat. Betul. Di dalam pilkada. Nah, oleh karena itu yang harus kita bangun mulai dari tataran regulasi. Sekarang kan tidak boleh memberi uang, hanya boleh berupa makanan, ya, minuman, kaos seperti itu. Memberi uang tidak dibolehkan. Nah, agar ini tidak terjadi, pengawasannya harus bagus. Jadi masyarakat juga harus mulai sadar. Karena sekarang mulai dibatasi nih Pak Profesor. Dibatasi bahwa KPU itu punya kewenangan yang sangat besar karena campaign dan sebagainya under control KPU. Iya. KPU daerah gitu ya. Nah, ini seberapa efektif itu kalau dilihat dari fungsi-fungsi yang coba diberikan. Jadi tidak liar lah, semua orang bisa pakai kampanye dan sebagainya. Kalau kampanye yang bisa bersifat terbuka itu bisa diawasi. Tapi kalau kampanye yang di setengah kamar itu door itu kan nggak bisa. Yang gerakan yang dilakukan secara sistematik, struktural, satu demi satu dengan sistem sel, satu orang punya 5 berikutnya punya 5 lagi, itu multi level marketing lah itu. Iya, mereka sudah canggih Mas. Betul. Teman-teman, karena pilkadanya itu berulang-ulang, ada pilkada bupati, ada pilkada gubernur, ada pileg, pilpres, sudah paham mereka. Bisnis itu. Strukturnya itu sudah tahu. Jangan-jangan konsultan politik kita diajarin kan?
Tapi itu sistem yang memang sangat apa ya? Sangat rapi ya, Profesor ya. Rapi betul, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu, dan ini harus kita potong. Literasi terhadap publiknya gimana ya? Agar sekali lagi mau cara apapun, kalau publiknya strong kan kita akan jauh dari kondisi yang tadi disampaikan. Iya. Jadi di situ harus ada satu kelompok masyarakat yang mengawasi praktek-praktek itu, dan Bawaslu itu tegas, atau Gakumdunya, penegak hukum terpadunya itu tegas, dan harus ada siapa yang diberi kewenangan untuk melaporkan money politik itu. Mas sekarang belum ada? Ya ada, tapi siapa? Pasangan calon lawan atau masyarakat? Kalau misalnya money politiknya hanya satu, mempengaruhi suara atau tidak, itu kan problem itu. Dia menang di 5.000 suara, terbukti yang money politiknya hanya 10. Nah, apakah dia akan menggugurkan semuanya atau tidak? Nah, ini bagian problem yang harus kita tuntaskan. Kalau dilihat filosofinya harus gugur semuanya atau tidak? Karena yang memberikan ini begini, yang memberikan money politik pasti bukan pasangan calon. Ya, pasti karena orang kalau lain yang memberikan pasangan calon bisa langsung digugurkan. Betul. Tetapi ini kan ada tim kampanye. Kalau yang memberikan tim kampanye money politik, bagaimana kalau yang memberikan bukan melalui tim kampanye, juga bukan melalui pasangan calon, melalui orang lain yang tidak ada dalam struktur itu? Padahal uangnya pasti berasal dari sana. Betul. Nah, itu pembuktian itu, Mas, yang dan Gakumdu itu cuma 14 hari, Pak. Iya. Pembuktian itu nanti kalau menunggu putusan berkekuatan hukum tetap, kepala daerahnya sudah dilantik. Itu dia. Nah, ini sistem yang harus kita cari yang sampai sekarang, karena masa kerja Gakumdu dengan pelantikan kepala daerah tidak matching waktunya. Nah, ini yang perlu kita sempurnakan regulasinya. Baik, tadi kita masuk di segmen terakhir. Perbincangan kita pada sore hari ini masih dari Sudut Istana bicara soal pilkada serentak. Tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Baik, karena masih bersama kami di Pro 3 RRI, kayaknya teman saya mau nanya nih ke Pak Dirjen. Ya, gimana, Pak? Dirjen, saya ingin nanya, tapi ini sedikit di luar pilkada, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Presiden. Pokoknya kalau masih pil aja, pilkades, pilkabe, bukan pil juga ini, karena agak beda, tapi karena ketemu profesor ini jarang, jadi saya ingin tanya mengenai deregulasi yang menghambat pembangunan, mungkin Prof bisa bantu, karena Presiden kan ingin ada percepatan. Ada 3.000-an itu, itu 3.000 kan di bawah Kemdagri. Kurang lebih, tidak pasti 3.000-an. Ini saya teringat waktu saya dulu menjadi kepala biro hukum. Saya 4 tahun menjadi kepala biro hukum, membatalkan ribuan perda yang memang menghambat investasi. Satu, investasi. Yang kedua, pembangunan. Yang lain, pengembangan kemasyarakatan. Banyak perda-perda yang diskriminatif. Misalnya perda di Provinsi Gorontalo mengatur begini, sangat sepele. Setiap kaum perempuan wajib berbusana sopan di tempat umum. Terus dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya diprotes. Pak Zudan, salahnya di mana? Setiap kaum perempuan kan harus berbusana sopan di tempat umum. Saya katakan salah itu. Secara etis benar. Tetapi pertanyaannya, kalau perdanya seperti itu, saya di mall wajib nggak berbusana sopan? Yang kaum laki-laki. Secara laki-laki, ya betul. Berarti perda itu diskriminatif karena menganggap kaum perempuan sebagai pencetus terjadinya masalah. Karena saya tanya, mengapa perempuan yang diwajibkan? Pak, karena kalau pakai baju you can see, tidak sopan, nanti diperkosa. Saya bilang, siapa yang memperkosa? Laki-laki. Loh, kenapa nggak dibalik? Setiap kaum laki-laki tidak boleh melihat kaum perempuan yang berbusana tidak sopan. Kecuali nggak sengaja. Terus yang kedua, ada di Gorontalo juga mengatur kaum perempuan dilarang keluar malam dari jam 10 malam sampai jam 4 subuh. Itu dibatalkan. Mereka niatnya baik, mengatakan kami ingin melindungi kaum perempuan dari pelecehan seksual, dari perkosaan. Saya tanya, yang memperkosa siapa? Laki-laki. Yang melecehkan seksual siapa? Laki-laki. Mengapa tidak dibalik normanya? Setiap kaum laki-laki dilarang keluar malam dari jam 10 sampai jam 4. Sehingga kaum perempuannya keluar kan bebas, nggak ada yang mengganggu. Jadi musangnya yang dikandangin, jangan ayamnya yang dikandangin.
Norma yang seperti itu yang menghambat. Takutnya nanti ayamnya berubah jadi musang. Kemudian yang perda-perda tentang pajak daerah retribusi. Iya, itu banyak tuh. Banyak sekali yang keluar dari undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah. Terus banyak perda yang bertentangan dengan sistem pembangunan nasional. Dia membuat misalnya perda retribusi tandan buah segar dari kelapa sawit, nggak boleh. Membuat perda retribusi menyeberangi jembatan, tidak boleh. Nah, itu memang harus dipotong, Mas. Ini fungsi pengawasan dari negara. Desentralisasi itu diberikan oleh presiden kepada daerah. Karena negara boleh saja sentralistik, boleh. Tetapi konstitusi kita mendorong desentralisasi. Seberapa besar desentralisasi itu presiden yang memberikan. Karena toh pusat masih memegang urusan luar negeri, pajak dan keuangan, moneter dan fiskal, kemudian agama, hankam, masih kita pegang, boleh. Selebihnya didesentralisasikan, tetapi ini harus diawasi, karena presiden adalah penanggung jawab akhir di dalam kita bernegara. Nah, oleh karena itu semua aturan di daerah harus sejalan dengan cara berpikir, visi misi dan regulasi nasional. Karena yang di bawah itu melaksanakan tugas dari presiden. Jadi ini lahir dari cabang kekuasaan eksekutif. Kan hanya cabang kekuasaan eksekutif yang didesentralisasikan. Kalau yang lain kan tidak. Seperti itu, Mas. Itu memang harus kita potong itu. Tidak bisa. Apakah itu nanti ada pengaruhnya dengan regulasi itu dengan pilkada? Nanti kita akan hadirkan jawabannya bersama Pak Profesor Zudan. Tapi kita break azan maghrib dulu untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan kita masih dari studio di Istana. Tadi sebelum dengar azan, Profesor, saya ingin tanya apakah ada perda yang ada di Indonesia ini memang akan menghambat proses demokrasi di pilkada. Tidak hanya 2017, tapi pilkada selanjutnya akan dilakukan di Indonesia. Kalau yang terkait dengan perda, pemerintahan zaman Pak SBY pernah membatalkan satu kanun di Aceh yang menghambat tentang pilkada. Satu-satunya perda yang dibatalkan oleh presiden yang menghambat pilkada hanya itu. Selebihnya relatif nggak ada. Nggak ada ya? Yang terhambat itu karena pembangunan, penataan kemasyarakatan dan investasi. Ini yang paling banyak. Juga persoalan-persoalan diskriminasi terhadap perempuan, terhadap anak. Itu yang paling banyak. Nah, itu yang juga menarik adalah soal bagaimana pengawasan pemerintah khususnya Kemendagri terhadap petahana nih. Nah, ini kan masih banyak pertanyaan kalau incumbent itu dicirikan sebagai orang yang punya potensi lebih dibandingkan dengan calon lain karena berada dalam pemerintahan, ngontrol birokrasi, anggaran negara bisa dipakai, disalahgunakan dan juga fasilitas yang bisa disalahgunakan. Nah, itu pengawasannya bagaimana, Profesor? Pertama, kita mengatur ada dua sisi, Mas. Dari sisi regulasi dan sisi implementasi. Regulasi di Undang-Undang Pilkada yang kemarin itu kan hanya cuti saat kampanye, bukan cuti masa kampanye. Nah, ini kan sekarang sudah dirubah sejak penetapan cutinya diperpanjang, sehingga kepala daerah itu sudah menjadi pendek waktunya untuk dia bisa dalam tanda kutip berimprovisasi menyalahgunakan program dan kegiatan untuk kepentingan kampanye. Kan yang harus diatur adalah agar terjadi fairness. Semuanya berawal dari titik yang sama. Ini kan petahana tidak. Karena kalau dia tidak cuti, dia mempunyai kemampuan untuk mobilisir PNS. Dan itu kekuatan yang luar biasa. Nah, PNS-nya juga menjadi terganggu. Tetapi kalau sudah dia cuti, kontaknya menjadi lebih sedikit. Ini. Nah, kemudian yang kedua, pengawasan terhadap petahana adalah petahana sudah tidak dimungkinkan lagi menggunakan APBD karena cuti itu. Tidak bisa lagi menggunakan program-programnya. Dengan sendirinya dia akan lepas sebagai penguasa anggaran. Penguasa anggarannya namanya. Betul. Dia tidak bisa lagi menggunakan anggarannya. Kalau dia sebenarnya dia bukan pengguna anggaran tapi sebagai kuasa umum pengguna anggaran. Jadi dia hampir kehilangan kekuasaan politiknya hilang. Kekuasaan politiknya. Sumber daya politiknya itu hilang ya. Sumber daya sebagai uang dan sebagainya. Terakhir Mas Handoko, karena fase itu dimulai sekarang, orang sudah mulai mendaftarkan diri, kemudian sudah campaign itu nggak bisa kita batasi karena sosial media dan sebagainya. Masyarakat juga nggak bisa menghindar. Tinggal masyarakatnya milih sikap yang diambil terhadap semua informasi yang mereka dapat, termasuk media massa. Kita nggak tahu nih kalau media nasional bisa pantau nih, Pak. Tapi media massa lokal itu yang nggak bisa kita pantau juga nih. TV lokal, radio lokal,
kemudian ada namanya radio LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang dulu dari radio suara pemerintah dan sebagainya. Itu gimana Mas Handoko? Apanya nih? Apa yang harus Presiden punya pesan apa soal informasi? Nah, Presiden itu suka sekali kalau bicara soal bagaimana informasi yang bertanggung jawab. Iya, informasi bisa didapatkan sebanyak-banyaknya, tapi ini saatnya kita memilah-milah informasi dari sumber yang mana. Jadi dengan adanya media sosial ini, itu informasi menjadi sangat berlebih, dan kita harus cermat mengambil informasi dari sumber yang baik. Karena dengan adanya media sosial, setiap orang bisa menjadi bisa menjadi media. Nah, itu Presiden ingin ingatkan, gunakan akal sehat kita untuk menyerap informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang penting untuk kita sadari bersama bahwa pilkada milik kita. Jadi menarik tadi yang saya garisbawahi, Profesor mengatakan pemimpin yang baik akan lahir dari masyarakat yang baik. Tidak dibalik ya? Iya, tidak dibalik. Jadi kita jadi baik dulu, baru kita bisa menghasilkan pemimpin yang baik, dan kita buktikan di pilkada 2017. Terima kasih banyak. Mas Maulana, saya sedikit saja ingin mengingatkan masyarakat agar tidak kehilangan hak pilih. Kuncinya harus ada dalam database kependudukan. Karena sekarang DPT itu berawal dari database kependudukan. Bagaimana caranya agar ada dalam database kependudukan? Yang bersangkutan harus membuat KTPL. Itu dia, itu penting. Kalau belum membuat KTPL, harus membuat kartu keluarga. Nah, dengan KTPL atau kartu keluarga ini aman. Pasti ada dalam database kependudukan. Itu kuncinya, Mas. Baik, terima kasih banyak Profesor sudah bersama kami. Mas Ando juga terima kasih, dan pendengar terima kasih Anda sudah bersama kami. Jadi mudah-mudahan Sudut Istana bisa menjadikan momentum pilkada yang baik dan penuh dengan kesenangan, kata Pak Presiden. Penuh kegembiraan. Terima kasih, saya Maulana Estarto. Selamat sore, sampai jumpa. Setelah kita ikuti dialog Sudut Istana.